Para fans MU Manchester United mendesak Erik ten Hag dipecat setelah kekalahan telak 3-0 dari Liverpool di Old Trafford pada hari Minggu 1 September 2024. Erik ten Hag dipertahankan oleh United setelah ia membimbing klub meraih kejayaan Piala FA di awal musim panas. Namun, pria berusia 54 tahun itu tampaknya tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya. Dengan setan merah tampak seperti tim yang finish di urutan ke-8 di Liga Premier musim lalu. Dan beberapa penggemar United di media sosial ingin ten Hag dipecat setelah hari buruk lainnya di kantor. Gareth Southgate, Thomas Frank, Marco Silva, Roberto Martinez, dan Roberto De Zerbi juga dikaitkan dengan jabatan tersebut. Namun United memilih untuk bertahan daripada berubah pikiran. Perjudian itu tampaknya menjadi bumerang, karena setan merah masih menjadi bayang-bayang tim yang memenangkan banyak gelar Liga Premier di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. Dan Roy Keane mengecam raksasa yang terpuruk itu setelah penampilan buruk lainnya. Sementara itu, gelandang Manchester United Scott McTominay telah meninggalkan Old Trafford dengan kepindahan senilai 26 juta pound sterling ke Napoli. Sir Alex Ferguson telah menyoroti betapa pentingnya McTominay bagi tim dan membandingkannya dengan Darren Fletcher. Scott McTominay sekarang muncul sebagai salah satu pemain besar Manchester United. Katanya, saat Anda menyaksikan Manchester United memilih tim untuk pertandingan besar, nama McTominay ada di sana. Ia berkarakter baik, pelatih hebat. Saya tahu sedikit tentang anak itu dan saya pikir itulah latar belakangnya, tutupnya. Steve McClaren telah meninggalkan Manchester United untuk menjadi pelatih kepala baru Jamaika. Dengan Dan Ashworth memainkan peran kunci dalam kepergian mantan manajer Inggris tersebut, kepergian Steve McClaren dari Manchester United dikabarkan dipengaruhi oleh perubahan perannya menyusul restrukturisasi sistem kepelatihan Erik ten Hag. Alih-alih bergabung dengan ten Hag dan sebagian besar skuad United untuk tur pramusim mereka di AS, McClaren tetap di Manchester, bekerja dengan para pemain yang kembali dari Euro 2024 dan Copa America. Setelah berdiskusi dengan Jamaika, pria berusia 63 tahun itu memilih untuk menerima tantangan baru. The Athletic melaporkan bahwa Dan Ashworth yang bergabung dari Newcastle awal bulan ini setelah negosiasi yang panjang, memfasilitasi keluarnya McClaren dengan lancar. Di samping itu, Manchester United mulai mengubah rencana transfer mereka di musim panas ini. Setan Merah memutuskan untuk mempercepat proses transfer Matthijs de Ligt di musim panas ini. Manchester United baru-baru ini mendapatkan kabar buruk. Bek anyar mereka Leny Yoro mengalami retak di bagian tulang metatarsalnya hingga absen 3 bulan. Dengan kondisi Yoro saat ini, manajemen MU mulai bergerak lagi untuk memulai menegosiasikan transfer ini dengan Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, manajemen MU memutuskan untuk merekrut de Ligt karena stok bek tengah mereka saat ini terbatas.
MU hanya memiliki Johnny Evans, Victor Lindelof, Harry Maguire, dan Lisandro Martinez di jantung pertahanan mereka. Sementara Lindelof dilaporkan berpotensi cabut di musim panas ini dan Evans tidak bisa dimainkan terus-menerus karena usianya yang sudah senja. Nani, favorit penggemar Manchester United, bergabung dengan 10 klub berbeda dalam karirnya. Situasinya makin memburuk setelah Sir Alex Ferguson pergi, karena di bawah asuhannya, klub berjalan efektif di bawah komandonya. Seorang pemain yang datang ke Old Trafford di bawahnya dan dengan sempurna merangkum manajemen pemainnya adalah Nani, yang datang sebagai pemain sayap yang cerdas dan licik dan memainkan salah satu sepak bola terbaik dalam karirnya di sini. Ia mencetak 41 gol dan memberikan 70 assist dalam rentang waktu yang penuh dengan momen-momen inspirasi yang mengagumkan, membuat para penggemar bangkit dari tempat duduk mereka hanya karena dribblenya yang memukau. Satu dekade kemudian, ia telah mencapai klub ke-10 dalam karirnya yang tidak pernah benar-benar mapan setelah Sporting dan United. Namun klub ini istimewa. Sejak meninggalkan Fenerbahce setelah satu musim, pemain sayap asal Portugal itu bertahan paling lama di satu klub adalah ketika ia menghabiskan 2 musim di Valencia yang ia ikuti dari klub Turki. Nani adalah pemain yang hanya bisa berkembang pesat di bawah manajemen manusia yang hebat dari Sir Alex Ferguson yang tahu bagaimana membuat setiap pemain bersemangat. Gaya bermain pemain sayap ini datang langsung dari jalanan, jenis permainan bebas yang semakin ditinggalkan dalam permainan demi struktur taktis yang kaku. Ia menjadi tontonan yang menyenangkan, tetapi Sir Alex tahu bagaimana cara mengekang insting buruknya dan memperdayakan kekuatannya. United memiliki pemain sayap yang lincah sejak manajer legendaris itu pergi, tetapi sebagian besar gagal memberikan kesan. Ia akan selalu dikenang dengan penuh kasih sayang oleh para penggemar, tetapi penampilannya ini merupakan contoh betapa pentingnya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, di bawah manajer yang tepat bagi perkembangan seorang pemain.